Gua tanya gini, siapa yang masih bingung lulus mau ngapain, angkat tangannya? Nah pertanyaannya adalah, Kak, gua harus start dari mana? Betul? Gua harus start dari mana? Pernah dengar konsep Ikigai nggak? Gua tanya gini, siapa yang masih bingung lulus mau ngapain, angkat tangannya? Jujur aja. Yang masih bingung 4 tahun lagi lulus mau ngapain ya gua gitu, angkat tangannya. Oke. Siapa yang sekarang ngerasa masuk kayak gue salah jurusan deh kayak gitu, angkat tangannya. Angkat kakinya aja dari sini kalau nggak. Ada yang ngerasa? Nggak apa-apa. Ada nggak yang gini-gini? Kenapa gue harus bahas ini dari awal? Pak, izin Pak. Kenapa saya harus bahas ini dari awal? Ini langsung berubah dari gue ke saya. Kenapa saya harus bahas ini dari awal? Karena 5% dari anak-anak komunikasi itu yang tiap angkatan, termasuk di angkatan saya, itu akhirnya kuliahnya nggak selesai. Kenapa kuliah nggak selesai? Banyak variabelnya. Entah dia nggak passion, entah dia nggak menemukan tujuan hidup, entah dia nggak ketemu pintu keluarnya ada di mana. Nah mereka yang bertumbuh itu mereka ngerti pintu keluarnya kemana. Jadi setelah ini saya akan bukakan, kita harus startnya dari mana. Kalau tahu startnya dari mana, berarti kita tahu finishnya harus kemana. Karena mereka yang tidak tahu garis finish, mereka akan berlari sembarangan. Mereka yang berlari sembarangan, mereka berlari tanpa arah. Mereka yang berlari tanpa arah, mereka akan hilang di tengah jalan. Dan gue nggak mau anak 2022 hilang di tengah jalan. Tepuk tangan dulu dong buat 2022. Pernah nggak datang ke kampus atau ke sekolah gini? Kenapa harus sering? Di sisi lain, pernah nggak ketemu sebuah mata kuliah, mata pelajaran waktu SMA mungkin kemarin, ngelihat guru datang, akhirnya gue semangat banget nih misalkan gitu. Tapi pernah nggak satu masa, kapan sih selesainya? Pernah ya? Sering ya? Pertanyaannya, hal tersebut datangnya dari mana? By the way, 2010 itu, gue kuliah 2009, waktu itu dapat mata kuliah pengantar psikologi, gue penasaran dengan ilmu psikologi, dan gue perdalam, gue belajar hipnoterapi, jadi instruktur hipnoterapi, alumni training gue hipnoterapi itu sudah jadi pada banyak, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi dosen FK Unila, ada 3 orang, dosen di Unsri, psikologi Unsri dan segala macam, padahal mahasiswa dulu yang ngajarin. Nah kerennya anak komunikasi begitu, orangnya dibuat pede, ya, dan sudah bisa ngajarin para dosen. Tepuk tangan dong. Nah, bukan guanya yang keren, tapi memang pendidikan prosesnya itu yang keren. Nah, karena gue belajar ilmu psikologi terapan waktu itu, gue belajar betul bagaimana orang itu punya mood ganda, ya. Jadi orang bisa seperti punya pribadi ganda, bukan pribadi yang ganda, tapi moodnya ganda. Ada satu sisi moodnya itu semangat banget, tapi ada satu sisi moodnya nggak enak banget. Dan pernah juga ada satu mata pelajaran, mata kuliah atau kegiatan yang itu kita banget, passion banget kita ngerjain itu, tapi kok hari itu kayaknya kurang bergairah. Pernah? Jawabannya dari mana? Iya, di mana? Di diri lu itu di mana ya? Iya, di kepala lu itu. Mood itu bukan di hati tapi di kepala. Benar gak? Mood itu di hati bukan di kepala. Hati itu fungsinya, yang hati itu kan makna kias. Hati sesungguhnya itu fungsinya kan buat nyerap racun. Paham ya? Tapi kalau ngomongin perasaan itu, sebenarnya perasaan itu ada di dada. Rasanya di dada, emosinya. Tapi yang kerja itu kepala. Paham? Fungsi otaknya. Makanya ada limbic system, ada neurocortex namanya, ya kan? Ada mammalian brain. Itu tuh fungsi otaknya. Nah artinya kalau kita mempelajari fungsi tersebut, cara mengelola tersebut, kita bisa nggak semangat terus? Bisa. Yang kedua, fenomena yang terjadi, anak-anak sekarang ngerasa nggak baru masuk kuliah saja harusnya fresh, happy-nya, wah gue masuk kuliah gitu, happy-nya di maybe 3 bulan pertama, setelah itu bingungnya lebih banyak. Ngerasain, gue mau kemana sih sebenarnya gitu, betul? Ngelihat orang situ sukses, insecure. Ngelihat selebgram itu, gila ya 20 tahun udah berapa, ngerasa, wah senior gue followersnya IG udah berapa gitu, ngerasa insecure. Nah kenapa bisa terjadi? Jawabannya yang pertama tadi, karena gagal mengelola proses berpikir. Nah gagal mengelola proses berpikir diawali dari nggak punya tujuan hidup. Nanti gua kasih konsepnya. Nah hari ini kita mau bahas 2 hal. Ada 2 hal yang harus terbahas. Satu adalah interpersonal communications, and then yang kedua self development. Nah gua mau bahas yang pertama dulu. Interpersonal communication dalam teorinya, wah udah kayak udah kayak ngajar. Dalam teorinya itu hanya proses, style dalam berkomunikasi. Ada intrapersonal, berarti ngomong dalam diri. Bagaimana lu mengelola diri?
Oke, kalau lo mau nulis, lo harus ngomong dalam diri dulu dong. Apa yang mau gue tulis, ya nggak? Iya. Depan kelas. Pegang penanya. Oke, turunkan penanya. Angkat tangan kirinya, pegang buku. Semua ada buku, semua ada pena. Coba buka, sudah berapa baris yang ada tulis? Ada yang baru 2 baris, 3 baris, 5 baris, ada yang selembar. Oke. Pertanyaannya kenapa bisa sama-sama pegang pena, materinya sama, kenapa yang ditulis berbeda? Jawabannya karena ada yang sudah biasa terlatih menulis, ada yang belum. Nah, proses menulis itu adalah proses komunikasi ke dalam diri. Nah, hati-hati nih, makanya komunikasi itu belajarnya menyeluruh. And then yang ketiga adalah ada lagi transcendental communication, ngomong ke berdoa lo transcendental. Ada mass communication, ngomong massa. Ada komunikasi politik, ada komunikasi bisnis. Nah, semua itu bagian dari sendi kehidupan kita. Apalagi kalau mimpi you jadi founder startup, itu harus sempurna. Saya sepakat dengan Pak Sugiarto tadi, kuliahnya harus mantap, organisasinya harus keren, dan experience-nya harus dalam. Gimana caranya? Ya harus capek. Harus capek, harus berani capek. Kelas 3 tahun Yudi kuliah, kalau pengalaman gue kuliah S1, 3-4 tahun kuliah itu menentukan. Lu harus capek 4 tahun, nanti lu nyesel. Kenapa? Karena Pak, mau izin saya pakai gue lu ya Pak ya. Jadi lu harus capek sekalian. Capeknya terserah, mau di organisasi, mau di kuliah, mau di sambil kerja, ya pokoknya harus capek. Kenapa? 4 tahun itu adalah masa menemukan gap antara knowledge and skill. Karena knowledge aja, kita tuh sering dibilang kalau kuliah, kuliah kan knowledge gitu, pengetahuan. Ya benar, tapi tanpa knowledge, lu kerjanya sembarangan. Apa bedanya dengan anak SMK dong? Karena anak SMK skill minded, and then kita theoretical. Nah, theoretical ini perlu cepat ketemu skill, jadinya perfecto. Gua serius.